You take me zone and lay down, everybody can see. The end dancing of your rocking get back. I said 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Thailand going now. And dancing of your Moroccan grandpa. Bahasa alkohol tapi nggak awal. Jadi kita bahas apa nih hari ini ya? Kita ginjreng-ginjreng juga kan ini. Udah lama main gitar nih pak. Gue mulai aja ya. Mulai. Oh, mulai dari situ. Iya. Sip. Belum dimana. Nih, thank you banget Bang Aldi yang udah jauh-jauh masuk ke show ini. Gimana Bang kabarnya Bang? Kabar gua gini-gini aja pak. Gini-gini. Biasa jaga museum. Jaga museum. Beres gua. Masih kerja nih Pak? Masih bekerja? Sekarang masih bekerja lah, ini Masih baru Pulang kantor ya, Bang? Pulang kantor. Pulang kantor, jaga warung. Jaga warung, siap. Tapi aman Pak? Masih aman Pak? Kerjaan masih aman? Aman dalam arti apa nih pak? Iya, penghasilan dan apa segala macam masih aman sekarang. Secara penghasilan aman sih kalau cuma buat sekedar makan. Yang penting hidup masih layak lah ya. Hidup masih layak. Untuk bayar kosan, listrik, air Masih aman. masih aman. Soalnya pak, gua agak-agak Santai. gua ngerti deh Santai. gua Ini emang acaranya Museum. acara ngobrol santuy, yang penting sekut aja. Tiba-tiba Tapi nyampe- itu kan gue vario mah kalau sekut ya. tiba-tiba nyampe Rokum Doi, gua suruh bikin konten. Ya intinya gini Bang. Kaki lagi kita ketemu di mana ya? Hollywood ya? Hollywood Gold. Terakhir ketemu di mana ya pak? Kayak Hollywood Gold ya? Enggak ada sebuah tempat lah. Ada semua tempat lah. Tapi gini Bang, pas di kondisi pandemi begini, sekarang entertainment ngapain Bang? Kita karyawan udah pusing kerja, pulang biasa kita Hollywood, biasa karaoke, biasa kemana gitu. Sekarang entertainment tuh kemana sih Bang? Untung ketolong sama video Gisela sih. Jadi agak ada pencerahan lah. Ada penjalan, jadi banyak kan di rumah aja gitu. Iya, di rumah. Ya kalau sekarang kegiatannya jaga warung, habis itu pulang ke rumah, udah nggak ada jalan-jalan lagi tuh. Kalau jalan-jalan sih tetap ada pak. Cuman ya kalau sebelum corona kita jalan-jalan lebih kayak quality time sama teman-teman. Ya minsan lah. Minsan. Terus Oke. ada live musik. Ada tekno-teknomania kan. Kalau sekarang Gua kagum nih depan kamera soalnya. ya lah kan. Ya jadi sekarang hiburan karyawan itu udah mulai makin sempit atau gimana sih Bang? Hiburan karyawan sebenarnya kalau mau nyari hiburan sih Soalnya Sekarang- sekarang musik udah susah. Ya Sekarang- ada sih. kalau umur kayak gua kayak yang udah Iya, ya, anak-anak sekarang tuh hype-nya ngapain sih Bang? kalau gue sih udah capek sih ya pak. Kalau dari gua kayak nongkrong segala macem ya udah bisa dibilang udah apa ya, udah hatam kayak Udah mau pensiun atau udah pensiun atau udah apa ya? pensiun. Cuman Ya, ya pensiun. sebenarnya kita tetap butuh sih kayak nongkrong, ngobrol-ngobrol, sosialisasi. Pasti. Iya, cuma- Ginjreng kan kita nge-jam deh, nanti kita main lagu yang macam. Cuman ya karena corona kemarin ya paling hiburan ya ngedokem aja di rumah, ya nonton video-video kan. Netflix and chill tuh gimana ya? Kalau gue sejujurnya bukan tipikal orang yang ngikutin film sih. Biasanya gue nonton apapun yang bisa gue tonton aja. Oke. Cuma ya lama-lama boring juga sebenarnya. Nonton. Ujung-ujungnya ketemu teman,
Sama temen ya ujung-ujungnya ya balik lagi gabut nggak ada kerjaan. Kalau dibawa sober juga aduh kadang bingung kan, akhirnya paling ya yang santuy-santuy aja lah, mobil terus kumpul-kumpul. Hari ini ada berita yang ngeri nih bang, RUU tentang minuman alkohol bang. Ini ntar gue malah baru tahu nih waktu oh. datang ke sini. Iya, Ada RUU. hari ini ada headline di beberapa portal berita lah tentang minuman alkohol bang. Itu Masa minum alkohol udah nggak tahu nih perkembangan berlanjutnya gimana, cuma tapi minum alkohol tuh udah dilarang bang. Kita nggak bisa minum, kita nggak bisa nyetok, kita nggak bisa jual beli. Maksud gua minuman beralkohol, maksudnya nggak tahu nih spesifiknya bir doang atau yang golongan apa. Enggak, itu Cuma- dia berarti udah benar-benar pemerintah ngurusin minuman alkohol nih sekarang. Iya, secara nggak Kemarin langsung kan ada terakhir peraturan si nih. RUU tenaga kerja itu menurut gua kayak lu ngambil keputusan yang menurut gua bukan waktu yang tepat sih lagi keadaan corona. Sekarang dia ngebahas apa? Alkohol. Sekarang ada RUU rancangan sih, rancangan Rancangan. doang. Cuma maksud gua alkohol itu ntar kena denda atau penjara, cuma gua nggak paham nih. Maksud gua iya benar-benar. Maksud gua beritanya seperti itu, cuma fixnya atau finalnya kayak apa gua nggak paham. Tapi yang jelas alkohol itu agak ancaman bui RUU minuman beralkohol bisa memicu kriminalisasi dan perdagangan gelap. Peminum alkohol berisiko dibui 2 tahun atau denda 50 juta. Itu lama-lama orang Itu beralih sama kayak narkocoy ini bang. Maksud gua, orang beralih ke narkoba daripada ya narkoba udah terlarang bang. Narkoba Iya. udah terlarang, sekarang itu alkohol berapa tahun tuh? 2 tahun. Kemarin siapa kalau setahu gua Vanessa Angel ketahuan bawa apa itu boti ya? Iya. Cuman 3 bulan. Berarti mending gua ngeboti dia dulu. Nah itu dia bang. Iya, itu. Maksudnya narkocoy udah parah, sekarang masalah minum bang. Terus orang minum apa nih bang? Kalau dari sudut pandang orang tolol ya, itu bisnis sih kayak narkoba juga menurut gua kayak nggak seharusnya pengguna ya. Kalau bandar mungkin ya harus dihukum yang berat. Kalau pengguna kan sebenarnya kan korban kan. Iya korban, maksudnya kenapa Iya. nggak produsennya aja sekalian? Kenapa mesti peminumnya? Kayak kemarin artis, tahu saya juga ada siapa namanya tuh, setahu gue Tora Sudiro kan dia Dumolit ya kalau nggak salah. Iya iya, Iya, Bu. tapi udah lama bang. Iya, itu. cuman kayak lebay aja nyampe dipakein apa itu topeng-topengan terus kayak seakan-akan kayak ini kejahatan tingkat berat Padahal pengguna ya. padahal dia hanya pengguna dan dia kasih alasan yang memang cukup logis sih, kayak dia artis ya mungkin dia banyak pikiran, dia juga butuh something yang buat dia karena memang ada gangguan pada sarafnya mungkin yang buat intinya kan intinya ada medical reasonnya reasonnya lah kalau mau nyampe pakai segitu gitu. sih menurut gua aduh lebay banget. Tapi kalau alkohol sendiri menurut tuh gimana? Maksudnya Alkohol apalagi alkohol aduh. kita kan social drinker ya, kita Iya. bukan pemabuk atau pemadat ya. Kalau alkohol dilarang, waduh, kayaknya aduh gimana ya orang Untuk selebrasi ataupun ngebonding. nggak tahu gue juga alkohol di Indonesia ada untuk budaya kan, kayak Ada beberapa Tradisi. mungkin Arab Bali legal di Bali. nggak ada tradisi-tradisi kayak setahu saya ada tradisi di Medan kayak lapo-lapo itu alkohol memang untuk mereka Iya, mungkin. budaya emang budaya Indonesia, kalau dilarang Culture betul. ya culture kan gimana kayak ya ibaratnya kita ngilangin kebudayaan nenek moyang kita kalau menurut orang tolol ya. Nggak ngomong ini pendapat pribadi sangat Iya. oke, nggak ada masalah. Kayak lu Ya. gabut banget pemerintah kayak menurut gua kayak aduh nyari-nyari aja ntar ujung-ujungnya juga kayak narkoba nih, orang bawa alkohol dicepuin jadi makin luas lagi karena emang Jadi- di situ memang this is something yang benar-benar orang, apalagi kayak orang-orang yang benar-benar orang butuh, apalagi anak muda zaman sekarang nih kalau gue lihat kayak YouTube zaman sekarang sponsornya alkohol segala macem, dan menurut gua Jangan disebut bang, brandnya itu bahaya. Kayak anak-anak. Aku tuh saya di endorse kan, ntar viral nanti gimana? ya kalau di endorse kayak anak muda zaman sekarang udah mulai kayak melihat alkohol itu bukan suatu hal yang kayak tabu, kecuali mungkin zaman gua SD pun Aku nggak pernah tabu sih bang. Dari zaman gue enggak, kecil juga cuma gua kalau di minum compare sebenarnya. dari gua waktu zaman SMP SMA gua sama zaman sekarang kayak
lebih orang lebih nganggep lumrah. Sekarang kayak gue nih dari Pekalongan mungkin ada anggapan waktu gue SMA aja orang minum bir aja tuh udah nakal banget lu, peminum banget. Bir doang lu? Bir emang bisa mabuk? Kalau minum alkohol dibilang alkoholik, padahal lu minum juga nggak tiap hari. Terus kalau kayak orang minum Sprite, minum Kratin, berarti apa tuh sebutannya? Sprite sama Kratin sama bang sebenarnya bang. Ada lagi nih waktu kuliah. Apa namanya? Ada orang atau berangkal, menurut gue ada berangkal pakai bensin. Pakai bensin. Kita ada minuman Pekalongan tuh bensin, campur mari mas gue pernah minum. Kayak zaman kuliah ada orang minum kopi, minum Kratining dibilang, lah boti nih, rombongan boti kopi, kayak stigma itu langsung negatif, padahal belum tentu kan kayak kita ngopi pasti. Ya mungkin karena gua bergaul dengan orang-orang yang ngeboti ketika gua ngopi, image itu juga nempel ke gua. Kalau menurut gua alkohol kayak nggak jelas aja. Mungkin kalau ketika itu dilarang, wah banyak celah polisi buat jadi sotoy kan gua. Nggak ada masalah bang, nggak ada masalah. Jadi polisi itu ini lahan nih buat cari-cari duit lah. Gua ya kalau dari beberapa sisi ini pak nggak ada masalah pak. Mungkin BNN udah di depan persepsi gue nggak, lagi subjektif, nggak ada masalah bang. jujur gue baru tahu soalnya, jadi belum banyak gue baca ya. Mungkin di situ kan lahan yang bisa ada celah buat digarap untuk kepentingan beberapa pihak lah. Iya. Dari tentang RUU ini, tapi kan bentuk final. Cuma maksudnya alkohol yang sebenarnya dipakai untuk bersosialisasi ini kok malah diperketat juga. Gue bingung, alkohol dilarang alasannya. Cuma golongannya nggak jelas. Tadi alasannya apa tuh? Golongannya nggak jelas. Maksudnya what's the reasonnya? Golongannya nggak jelas. Katanya ada golongannya atau masalah apa? Coba bener. Kita lihat newsnya ini. Gue baca. Ini lagi viral banget pak hari ini. Kayak tadi di grup ada deh bapak nggak baca kayaknya. Jadi dia bilang pasal 7 bab 3 mengenai larangan yang dimaksud mengatur bahwa setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C, beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran racikan. Kalau campuran racikan berantau berarti itu udah ilegal. Kalau kan bahasanya golongan A, B, C. Bahasanya kan belum paham nih. Minum alkohol. Lama-lama ntar ada bahas, berarti kan tuh yang nggak dibolehin minum alkohol, ntar lama-lama alkohol dibikin 100% mungkin jadi dihirup biar itu nggak kena RUU bisa nggak pak? Wah ini gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu dengan ini, cuma maksudnya ini hampir sama kayak coy sih menurut gue. Gimana ya? Gue nggak ngerti, kalau gue memang terlahir dari lingkungan yang ya banyak teman-teman gue kuliah emang rata-rata minum semua yang di situ, jadi ketika gue beranjak dewasa minum gini bang. Menurut gue ya kalau banyak cerita-cerita lucu yang terjadi, jadi ada cerita di masa dia tua. Kan kalau sekarang anak sekarang dilarang minum alkohol, menurut gue banyak orang stres sih, kayak ketika sedih mereka nggak bisa ngelampiasin, nggak bisa. Bener. Jadi ujung-ujungnya sedih apa nih bang? Patah hati, ya kan? Patah hati banyak kan gitu kan, entah narkoba atau narkoba. Tapi kita we don't do drugs sih, maksudnya jangan pakai barang lah ya. Maksudnya terlalu ini lah. Tapi kalau lo minum gagal patah hati atau lo stres gagal apa, sometimes buat social drinker tapi lo berresponsibility harusnya nggak ada masalah. Yang penting lo jangan mabok dan nyetir atau membuat kericuhan di pub. Sebenarnya itu udah benar, alkohol 21 tahun ke atas kan, karena udah ada peraturan sebenarnya sebelumnya. Sebenarnya lebih ke, kalau gua pribadi lebih setuju kalau anak di bawah 21 itu yang jadi tapi jangan langsung dihukum penjara terus itu juga sih, lebih ke peringatan dulu mungkin. Jadi umur yang di bawah 21 minum alkohol baru kena ya? Mungkin karena mungkin tingkat kedewasaannya atau apa belum kali. Terus kayak di klub-klub mungkin lebih dibatasin kan, kayak kalau sekarang kan, kalau tahu pas zaman gua SMA tuh kalau gua mau clubbing tuh bener-bener lu harus tunjukin ID card tuh. Kalau zaman sekarang gua lihat lu masuk aja, mau lu minum, mau lu, yang penting lu punya duit. Apalagi anak-anak itu guest VIP bayangan bang, anak-anak bos-bos kan yang kerjanya tiap hari huru hara ngabisin duit orang itu, yang penting kan dari klub mereka terima-terima aja, yang penting lu mau spend berapa di sini gitu aja. Kalau bisnis bang. Iya, makanya kalau gue sih lebih memperketat itu dibanding lo harus ngurusin
kayak alkohol, penjara, gila. Ya misalnya kayak sekarang kita minum alkohol nih bang, kita buat itu berarti setara dengan hukuman koruptor kali, koruptor kecil mungkin 2 tahun penjara. Itu kayak ya, koruptor harus seumur hidup bang, harus ya bang. iya harus ya, cuma kan yang terjadi kan ya koruptor klaster dia 2 tahun. Setahu gue sih, kesatuan gue menurut gue tuh gak guna lah, kayak lu ngapain anjing urusan alkohol. Maksud gue aduh, ya menurut gue pribadi itu nggak penting banget, masih banyak hal penting yang harus lo urusin. Benar. Kayak mungkin lo bikin apa kayak ngurusin kayak internet juga diblokir, bokep. Ya. Kayak nggak jelas aja kayak. Jadi semua dikontrol ya bang. Iya kayak lo harusnya education dibanding lo harus ngekat kayak anak kecil nih. Gue umpamain anak kecil, dia dilarang tanpa dikasih edukasi juga. Mereka malah jadi penasaran. Betul banget. Kalau gue lebih setuju, lu kasih edukasi, terus kasih tahu nih efek negatif dari alkohol apa. Cuman kalau gue pribadi sih gue lebih ngerasa ternyata di sini ada golongannya nih bang. Berkadar etanol 1-5% golongan A. Berkadar ya alkohol yang maksudnya mungkin 5-20 golongan B. Berkadar 20-55. Nah ini golongan A, B, C cuma sampai 55. Jadi kalau misalnya lu minum di atas 55 boleh. Di atas 55 nggak ada masalah tuh gimana nih? Ini beli bensin terus lu oplos pakai marimas itu berarti lu itu berangkal. Itu jadi masalah. Terus iya itu macam. Terus lama-lama orang jadi udah gesrek jadi ngelem semua kayaknya, karena yang diperbolehkan cuman lem kan nggak ada hukumnya kan. Betul. Masalahnya ternyata bir itu termasuk golongan tipe A. Kalau misalnya golongan tipe A juga kena, kasian dong maksud gua. Enggak, itu juga banyak orang yang kerja dari. Terus kalau orang datang ke klub ngapain dia keadaan sober? Iya. Bingung juga sih sebenarnya. Gua klub senam jatuh ya kan. Zumba. Tadi gua bukan anak gaul, cuman gua melihat lingkungan sekitar gua aja dan gua pernah sekarang udah enggak. udah ketuaan atau gimana nih Pak? Atau emang udah tobat-tobatan aja? Kan sih gua tobat. Gua nakal di saat umur gua belum sewajarnya gua nakal. Tapi bagus menurut gue. Iya, SD. Lebih early, jadi lu tobatnya lebih cepat. Main sama anak SMP, SMA, gue main sama anak SMA. SMA gue udah, udahlah gue malas ceritanya. Kalau tanya alkohol, aduh, nggak jelas menurut gue. Kalau narkoba sih oke sih, cuma narkoba aja gue kadang masih tanda tanya. Beberapa narkoba kayak GLE menurut gue, ya menurut gue udah gak ngegele. Cuma menurut gue pernah ngegele dan itu kayak menurut gue gak banyak rugiin orang sih. Orang-orang ngegele juga gak mungkin tiba-tiba nyolong, pasti mager kayak aduh ngegele aja. Yang penting sih menurut gue sih penting bertanggung jawab aja bang. Iya, maksudnya apa yang lo lakuin hidup ini penting bertanggung jawab, jangan ngerugiin orang. Iya, gini deh, kalau gue pribadi gue lebih setuju kalau pemerintah ini ngurusin, karena udah kehabisan kerjaan atau apa juga gue mungkin pemerintah gue nggak ada maksud. Itu kerjaannya banyak mungkin pemerintah, cuma mungkin yang lagi headline hari ini apa diupload nggak sih? Diupload nggak diupload itu urusan belakang. Yang penting kan ngobrol santunya aja dulu. Diam aja deh. Lu kan gue sebagai bosan lalu briefing nih gue, jadi nggak ada yang perlu briefing, semua bintang tamu gue nggak ada yang gue briefing, semua yang penting karyawan, pekerja, ngobrol santuy. Tadi kan karyawan tentang karyawan aja pak. Iya tentang karyawan, tapi kan karyawan kan butuh entertainment sekarang nih. Entertainment, nah salah satunya entertainment kan minum. Maksud gue ya kita pernah kalau jujur aja kita kalau ini pasti buka bir ya. Kalau emang dilarang ya udahlah cari hiburan lain, mungkin ngeband musik doang, terus main apa kayak kuda-kudaan. Nah lebih baik main kuda-kudaan sepertinya dibandingkan yang hiburan yang lain ya. Jadi pemerintah kita ikutin pemerintah, pokoknya taat ya kan, kita sebagai warga negara yang baik. Pemerintah minum nggak boleh, narkoba nggak boleh, ya udah kita ikutin aja. Yang masih boleh
kuda-kudaan mungkin kan. Kuda-kudaan ngeri juga sih, kuda-kudaannya di mana dulu Pak? Di pacuan kuda mungkin. Kalau di pacuan kuda mungkin lebih aman menurut gue. Bisa jadi sih. Iya, pacuan kuda. Kalau nggak itu kan nyetak gol kan? Nyetak gol. Nyetak gol di mana dulu kan? Aduh. Masalahnya nyetak gol bahaya juga bang. Jangan asal main cetak gol-golan sekarang. Gua setuju dengan pemerintah. Gua support alkohol di stop, diberhentikan. Pokoknya alkohol, narkoba Karena di agama Islam itu Nah, nih gue suka nih kalau udah mulai begini nih. alkohol kalau 1 tetes itu sama aja lu ibadah berapa kali ya nggak diterima. Jadi kalau lu minum segelas alkohol berarti lu udahlah lu fix masuk neraka aja. Gue sekarang membela pemerintah. Pokoknya alkohol ya, nggak ada masalah ya. Gak ada masalah. Yang penting masih ada hiburan yang lain. Ya gak ada masalah udah. Daripada gue kenapa-napa kan. Masalahnya narkocoy itu ada BNN. Kalau misalnya bir dan segala macam, polisi juga. Maksudnya Ujung-ujung juga BNN. BNN lagi itu kan urusannya. Gue agak gue males sih sotoy ntar dibilang sotoy. Ya nggak apa-apa, ini kan acara subjektif. Maksudnya semua orang boleh ngobrol apa aja. Kan pendapat masyarakat. Kadang pendapat masyarakat itu harus didengar juga. Gitu. Sebagai karyawan, sekarang lu mewakili karyawan-karyawan di seluruh Indonesia. Yang mungkin mewakili iya, salah satu karyawan di Indonesia. mewakili karyawan yang kerja udah dari pagi sampai malam, pulang kusut. Elah masa gue seloki atau gue nge-wine doang. Gue anti alkohol, gue minum alkohol lagi. Gue support pemerintah. Jadi pulang ngapain? Masa pulang kuda-kudaan doang, habis itu tidur. Ikutin Pesan saja. pedoman-pedoman yang ada di kitab kita masing-masing aja. Pokoknya hidup lebih benar lagi nih bang. Permainannya nih. Gue udah hatam juga, udah stop aja pemerintah. Gue support. Jadi kalau kita calling minumnya apa nih bang? Besok-besok. Nah minum itu Dia aja. harus sebut. Wedang jahe. Gue suka wedang ronde, wedang jahe sehat, ya kan? Terus ya, Terus sauna aja hiburan. Nah, itu dia. Berendam air panas. berendam kan. air panas, sehat, keringat keluar, ya Kolam kan? kecil kan. Kolam kecil. Senyatak dulu kan. Das. Jangan kuda-kudaan. Itu lebih sehat berarti sekarang ya? Enggak juga sih. Itu nggak sehat juga bang? Sehat di badan, nggak sehat di dompet. Oh iya. Entertainment kan sekali bang, tiap hari itu bukan entertainment. Kita kalau dari gue pribadi hiburannya apa ya? Kalau alkohol udah nggak ada, ya paling back to basic kali, main neker, terus main layangan. Basket kan, basket. Kalau basket gue emang anaknya nggak sporty sih. Oh nggak sporty, nggak sporty. Mungkin gue Atau golf bareng. gue lebih banyak Golf? hiburan gue ke metik gitar kali kan. Kata pemain gitar ya kan. Gue yakin lu jago pemain gitar. Jadi gimana nih bang? Maksud gue entertainment alkohol udah enggak banyak. Maksud gue anak-anak yang baru nih, anak-anak yang bocah-bocah nih, Bocil-bocil zaman sekarang. bocil-bocil zaman sekarang nih. Aduh, gue agak Hiburannya apaan sih gue bang? nggak tahu dosis gue yang ketinggian atau apa ya, sering banget gue liat bocil-bocil kayak minum soju apa terus tapi udah wih so asik aja. Dan Sekarang gini bang, kalau soju yang 0% tuh yang ada rasa-rasa grape, rasa apa, itu masih boleh sih harusnya sih. ya boleh lah, itu kan kayak sirup aja, cuman mereknya aja soju. Iya, soju. Itu nggak mungkin mabuk kan? Iya, tergantung lu. Ya, kalau bisa minum itu sambil ini mabuk Iya, cinta, ya kan? minum itu sambil Jangan yang lain kan juga mabok juga. Iya kan ngelan Depogen, Neosep atau Panado ya kan? Jadi juga Bisa jadi kalau juga. kalau di stop orang bakal bereksperimen sekali nyari-nyari kayak wah gue cobain nih. Kayak Redoxon kan dimasukin aja, Terus ces, campur autan dikit kan, tas. Autan. Udah stres gue udah nggak pingin sober gue. Karena apa ya? Obat batuk juga bisa sih bang. Gue pernah ada Obat batuk. quotes pernah gue baca sih pak. Quotesnya bang? Intinya kayak alkohol itu nggak menyelesaikan
kayak Ya, bener. nyelesain pertanyaan lu, cuman seenggaknya lu ngelupain sejenak aja lah kayak kehidupan lu yang ya kadang kan kita juga kayak aduh Stres, bukan stres kayak patah aduh hati. gue males nih dengan hidup gue yang sekarang, gue pengen sejenak rehat. Itu kalau gue zaman dulu ya. Iya. Zaman lu masih pengusaha konveksi nih sebelum jadi karyawan ya. Kalau gue jadi pengusaha konveksi zaman dulu, kan gue di Bandung. Iya. Itu Bandung tiap malam rame. Karena mandinya jam 9, jam 10 baru mandi. Lu ngapain bro? Pagi sampai malam lu ngapain? Bandung, lu modal 300 aja wis. Udah jalan udah nabrak-nabrak lu. Modal 300.000 ya? 300.000 ya? Jadi, tapi kalau sekarang Bandung 300.000 masih baru. Bandung 300.000 bawa mobil udahlah aman lah hidup lo. Pasti ngegolin. Pasti ngegolin, pokoknya Itu kalau happy gue lah. itu kalau gue cuman Ya kan belusukan lu lebih dalam bang, kalau di Bandung mungkin gue jadi keceplosan lagi kan. ya bukan keceplosan bang, maksudnya itu rahasia umum dan sebenarnya informasi itu perlu dibagikan. Gue banyak belajar. Tuh gara-gara Bandung tiap malam rame, konveksian gue gulung tikar. Ya, konveksi lu gulung tikar karena emang masalah perekonomian atau emang lu salah manage aja di sini? Salah manage, kayak lu ketika lu usaha, lu harus bener-bener ya otak lu tuh ada di kerjaan lu. Nah kalau gua dulu usaha ya udah ngalir aja, jadi nggak tahu nih terima duit, padahal kan tuh duit masih harus diputar lagi segala macam, ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang. Tiap hari rambut klimis, main kayak geser kanan swipe kanan Ya sop kanan sop kiri, tapi kan gratis bang kalau itu bang. kan gratis, tapi habisnya modal juga dong. Ya modal, Sekarang maksud otak gua udah jadi nggak dikerjaan, otak di swipe kanan swap kiri. kanan swap kiri semua ya emang Iya. modal. Ya semua juga modal bang. Jadi udah nggak fokus. Itu bukan kerjaan, itu bukan jadi kerjaannya bukan kerjaannya main. Terus Hobi lu konveksi, iya, hobi gue konveksi. kerjaannya lu main, ya kan? Akhirnya gue nih sekarang nyasar di Pekerjaan ini, Iya. nggak usah sebut merek lah Iya, pekerjaannya nanti. nggak kebayang juga sebenarnya. Ya tapi happy kan bang, maksudnya Iya. di pandemik ini masih ada kerjaan, ya kan? I am very happy. Maksud gua masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari lah, at least lu bisa hidup, bisa Nah, itu dia. bisa bayar. Kalau sekarang sih baik-baik bersyukur aja sih. Baik Nggak usah bersyukur. terlalu lihat ke atas. Ntar matanya jerengan ke atas terus. Kebanyakan lihat ke atas, sengklek pak, lehernya juga pak. Maksudnya. Lihat ke bawah juga kan, banyak teman-teman di luar yang udah level manager segala macem dan mungkin lebih cerdas dari gua, tapi mereka jadi seorang pengangguran. Betul. Dan baik lagi sih bang, bersyukur dengan keadaan sekarang, penghasilan walaupun seadanya, tapi yang penting masih tetap hidup dan bisa bahagia gitu. Sebenarnya. Soalnya sekarang lu punya duit juga atau lu mau liburan? Lu udah ada quotes nih. Quotes apa lagi nih bang? Money can buy happiness. Money bisa beli happiness itu nggak intinya itu? Gua ngerasa Bahasa can lu tuh kadang can atau cannot gue nggak paham. cannot. Oh cannot, berarti money nggak bisa beli Tapi kebahagiaan. Somehow bisa beli kebahagiaan. money can be buy alcohol. Nah, Ya jadi money ketika bisa beli apa? iya, akhirnya ketika lu nggak bisa ngebeli kebahagiaan dengan uang, seenggaknya lu bisa rehat sejenak dari kehidupan lu yang kayak tai itu dengan alkohol. Alkohol itu Tapi gue gak alkoholik juga sih, bingung gue. Cuman ya seenggaknya gue bisa istirahat aja deh dari kehidupan gue yang kayak tai. Bisa gue kumpul sama teman-teman, ada alkohol itu kayak kita jadi orang yang mungkin lebih. jadi sekarang gini bang, kalau misalnya lu menghemat timbangan dengan penghasilan lu yang mungkin agak berkurang ataupun sama segala macam, Jadi males nih gue ngomong. ya bukan malu maksud gue. Gaulan tapi gue Enggak maksud gue, ini kan namanya juga karyawan, semua karyawan biasa. Tamu-tamu gue semua karyawan biasa di sini, nggak ada yang karyawan gaji sampai miliaran, kagak ada di sini. Jadi maksud gue, kalau lu minta penghasilan sekarang, lu spending ngapain sih? Gue yakin liburan nggak mungkin lah, lu nggak mungkin liburan lah. Maksud gue di kala pandemi gini orang yang liburan ngapain? Maksudnya gue ada lagu nih. lagu apa nih bang? Lagu siapa sih itu? Alicia Keys ya. Alicia Keys. Some people Someone and all, some just whatever you know. Me and you, baby. If I got you, baby.
Jadi dia nyanyi itu. Kayak bukan. Lu masih bisa Itu nggak? nggak, lagunya kayak orang tuh Menggambarkan sekarang. Iya, kayak gambar. Gue nggak butuh diamond, gue nggak butuh apa, gue nggak butuh terkenal, atau yang gue butuh ya Iya. gini ya. Just be happy Iya, just be happy with someone. with someone. Ya, itu dia poinnya. Ketika lo nggak ada duit, cuma lo ada orang yang bisa nge-backup lo, ibarat orang pilot nih, Iya. ada co-pilotnya, itu udah tempat berbagi lah seenggaknya. Nah, masalahnya Oke. kalau single gimana nih bang? Ini kayak orang kadang, ini ada quotes lagi nih Pak. Lu kebanyakan quotes sih di acaranya. Al Pacino. Ya, apa sih lo? When you get the money, you get the power. When you get the power, you get the women. Cewek nih ujungnya. Ketika lu dapat tadi apa? Duit, Lu iya. dapat power, terus dapat Power, cewek. cewek. Tapi menurut gua kayak jadi agak falas aja sih lu dapet cewek karena lu punya duit. Aduh. Ya bullshit menurut gua. Bullshit. Kalau Dapet lu- cewek gara-gara duit tuh bullshit. Iya, makanya kayak sebenarnya lu pernah ada story sama orang yang terima lu apa adanya, jadi curhat kan gua. Ya nggak apa-apa. Ya udah, ketika keadaan corona gini lu nggak megang duit, nggak megang apa, ada someone yang selalu support lu. Kayak sekarang makan deh, oke lah, kita ngomong sebelum corona kita pemasukan bagus, kita makan sushi, makan apa, makan yang mahal-mahal. Oke. Sebenarnya kalau gue balikin lagi, makanan mahal itu belum tentu enak juga. Kayak kita Tergantung lo makanan sama siapa menurut Iya, gue. itu tadi kan, berarti kan intinya yang paling penting di kondisi pandemi seperti ini, ya lu punya Someone seseorang yang emang iya, support lu dengan kondisi apapun itu. dengan kondisi apapun tuh, kayak kita makan nasi putih dengan daun bawang dan Iya. telur ceplok, di compare sama lu makan all you can eat lah, kita sebut misal gyukaku atau apa. Wah ini sebut merek, ntar gue di endorse nih bang. Bentar Makan lagi. daging kan. Iya. Tapi makannya sendirian, ngapain lah lu? Iya. Kalau makan ini lu sama-sama aja, jadi emang bener-bener di saat corona ini jadi dapat esensinya. Di saat kondisi Bener. corona gini, lu sebagai karyawan biasa aja mungkin gajinya dipotong, asal ada someone di sisi lo yang bisa support tuh, menurut gue tuh udah cukup sih. Iya. Dan dia selalu ada buat lu. Ada buat lo, Dan ya walaupun lu nggak bisa liburan, lu nggak punya duit yang mencukupi, Ya, mungkin di luaran dan sana nggak makan sushi. ada yang orang yang penjual mobil tiba-tiba naik mobil. Cuman gini, lu naik, daripada lu naik mobil cuma lu nggak punya tempat berbagi, mending lu naik motor tapi ada teman berbagi. Ya, Iya sih. ya even pun ngebonceng, at least dia ada buat Ya, ada, lu. daripada lu naik mobil sendokir lah. Dia selalu ada buat lu. Sama yang tadi balik lagi tuh ke when you get the money, you get the power. You get women. Berarti kan nih orang mau sama lau karena lau ada apa-apa dong. Ya menurut kalau gua- misalnya money sama women ya perek ujungannya. Iya, terus daripada lu dengan Lontas satu yang lu bilang. wanita, Lontas apa bang? Lu? aduh gua jadi jangan sebut lontas. Ya ntar di sensor atau kupu gimana? malam udah seorang. Oh, kupu malam. Iya, jangan lontas kesian. Kasar banget tadi gua ngomong ya. anjir. Gua jadi Kesel banget gua ngomong. kayak ceramah lagi nih, karena orang yang terakhir ini menjadi seorang gitu. Dan gue yakin di balik kelontasan seseorang ada sisi positif yang bisa kita pelajari. Betul pak. Maksudnya setiap pekerjaan itu Ini jadi nggak ada ada baiknya. hubungan. Ini wah melebarnya jauh. Tapi menarik menurut gue menarik. Maksud gue emang ada hubungannya alkohol dengan entertainment, pekerjaan, uang, cewek. Ya, Ya. gue dulu pernah megang batu quotes itu, cuma pada akhirnya gue mikir, anjing gue ngapain gue satu cewek kalau gitu, mending gue banyak cewek. Tapi pada akhirnya gue nemuin seseorang yang terima keadaan gue di saat gue benar-benar terpuruk. Wow, inilah yang gue butuh. Benar. Ya semoga suatu saat, namanya hidup kan muter kan kalau kata. Benar. Ya nggak tahu juga sih muter atau enggak, cuma ya gue yakin aja hidup. Ya kadang kan muter, dia berhenti dulu, kita di bawah agak lama, Samping. baru samping dulu, kan dia Belakang. balik lagi, ya mundur, kan tergantung. Kadang di atasnya cepet, turun lagi ke bawah. Ke Gitu. bawah. Yang jelas, ya menurut gue sih lu punya someone yang Itu dia poinnya. Padahal gue nggak ada brief, nggak ada apa nih, emang gue tiba-tiba ya emang ini nggak ada scripted, ini nggak ada kertasnya bang, tenang bang, nggak ada disuruh nggak ada script. yang tadi awal dihapus aja deh, itu yang beberapa. Gampang nanti bagian-bagian awal bisa dihapus. Yang penting kita ngobrol santuy aja. Intinya ketika
ketika keadaan corona. Jadi yang lebih penting cewek itu ngasih waktu dan ngasih perhatian buat lo. Dan dia selalu ada di saat kondisi apapun itu. Waktu perhatian ya itu kayak kalau dia sibuk ya udah santai aja, yang penting dia udah jadi apa ya, kayak bagian pelengkap di hidup lu aja. Ketika lu keadaan terpuruk ada tempat berbagi, ketika lu nggak ada duit lu bisa ada temen ya, seenggaknya kalau memang dia nggak bisa ngebantu lu atau apa, seenggaknya cerita itu cukup melegakan sih kalau menurut Tapi gue. walaupun gak ada uang, ada masalah. Bukannya uang selalu jadi masalah bang, di setiap hubungan tuh uang selalu jadi masalah bang. Uang selalu jadi masalah. Gue yang nggak munafik, duit emang kadang bikin nggak ada duit juga puyeng. Cuman ya itulah fungsinya, daripada lu ada duit nih, tapi lu nggak ada partner, akhirnya apa? Lu hilang arah. Ya nggak ada relnya bang. Iya, jadi lu ujungnya apa yang tadi itu, belok kanan kemana nih, Belok kiri ke kuda-kudaan kemana, jadi main kuda-kudaan. kita balik ke rumah lagi, Kosong. ketip kosong. Cuman kalau lu nggak ada duit, cuma lu ada partner, lu ada teman berbagi, lu kalau gue sih kalau disuruh pilih ya, mending nggak ada duit atau nggak ada partner. Bingung juga sih sebenarnya, nggak ada duit serba salah. kalau gue sih lebih prefer, Tapi kalau memang ada kasih cewek, duit pas-pasan, iya duit pas-pasan, tapi cuma ada partner. Nah iya. kayak momen sekarang nih corona, jujur ya penghasilan dibilang turun, cuman di kita kan ada partner, jadi kita bisa berbagi, kita bisa ngakalin nih gimana nih kondisi sekarang kayak gini. Mungkin ya kalau yang biasa kita jalan-jalan keluar ke mall, belanja, nonton ya, kita rubah haluan nih nonton di rumah, nonton lebih Netflix, berhemat lah bang. berhemat. Lebih berhemat. Itu juga sama-sama aja, karena menurut gue sekarang setelah keadaan corona ini kita jadi mulai kebiasaan nih dengan gaya hidup yang selama pandemi lebih sederhana. Iya, kayak lu Ya pasti dong, duit itu berkurang pasti duit gue sebelum corona kayak tidur bisa jam 1, jam 2. Sekarang karena corona, karena bingung mau ngapain lagi, ya udah. itu pola tidur juga jadi normal. Terus mulai gaya hidup sehat, hiburan tuh nggak selalu spend money kok, lari-lari ke GBK. Kalau gue pribadi ya, gue cari hiburan lari-lari ke GBK. Terus habis lari-lari ya kita makan-makan pinggiran soto ayam, dibanding gue ke mall juga gue ngerasa gue lebih dapet sesuatu yang kayak wah lebih bermakna nih, kayak gue jalan-jalan yang biasa dulu sebelum corona ke mall, atau nongkrong-nongkrong yang menurut gue gak ada faedahnya, terus gue beralih ke lebih hiburan-hiburan yang kayak sehat, nonton ke Atlantis. Gue kemana habis nonton itu pak? Gue liat tuh ke SeaWorld atau kemana? Ke SeaWorld itu gue bener-bener kayak sebelumnya kan gue emang tipikal orang yang suka jalan-jalan kan, kayak jalan-jalan kayak gitu. Pokoknya di rumah aja, di kosan, Nah, sih gue lebih sebelum corona kan kalau libur ya kumpul-kumpul, Bukan kumpul-kumpul, minum-minum, yang lain-lain kan. Cuma pas sekarang hiburan ini gue langsung kayak shock gitu, anjing ternyata Gak ada hiburan lain. lumba-lumba itu punya otak ya. Terus singa laut punya otak ya, bisa Lumba itu Jadi- paling gede bang, Iya, otaknya gue bang. langsung kayak anjing, gue sebagai manusia gue harus lebih pintar dari Lumba-lumba. Iya, lumba-lumba. Soalnya gue ngerasa kayak gue nggak tahu loh lumba-lumba bisa disuruh gue. Lagunya si lumba-lumba Dengar sih. si Bondan Pramoso bang. gue langsung anjing, hewan ternyata hebat juga ya, bisa disuruh-suruh gitu tuh, ngelatihnya gimana. Gue jadi kayak takjub aja, kayak anjir. Wah, itu langsung kayak gue terinspirasi, gue harus banyak belajar biar gue nggak kalah sama lumba-lumba. Bayangin pak, 8 kali 5 berapa? Bisa dia tahu tepak. Anjing nih. Itu dia sebenarnya nggak ngerti hitungannya bang, cuma tapi dia udah dikasih tahu pasti pencet ini. Sebenarnya Settingannya itu sebenarnya ada, nggak se-amaze yang lo pikir gue sebenarnya. mes aja kayak bisa disuruh loh. Gue nggak expect bisa nyampe segitu ya. Kayak gue nggak pernah nonton sirkus kan, sebelum baru kemarin gue nonton. Nah ternyata hiburan tuh nggak selalunya lo harus keluar banyak duit kok menurut gue. Benar. Kayak lo mungkin jalan-jalan ke apa sih namanya, bukan Taman Hilman, kota itu kota yang Kota ini museum. bukan Colosseum ya. Wah, kalau museum bukan museum itu bang. Iya, kota situ tuh jalan-jalan lu cuman kayak Itu beli. baru ngomong, kalau buka nggak sih bang?
Ini gue belum tahu sih kalau buka atau enggak maksud gue. Aduh, gue sebenarnya gue malah cerita hal yang kayak gitu deh. Kalau setahu gue sih nggak buka. Nggak buka nih berarti ya, fix nggak buka ya. Tapi udah pernah coba? Hah? Pernah lah. Enggak maksud gue akhir-akhir ini gitu, maksud gue melipir atau gimana? Gue sekarang udah bisa dibilang. Gue lihat kehidupan lu di rumah dan kerjaan doang sih. Sekarang gue kalaupun gue mau seru-seruan, gue lebih prefer ke rumah teman dibanding gue keluar sih, karena dari budget juga lebih hemat, terus dari segi Secara hiburan juga happy. lu lagi dengerin lagu apa, lu lagi pingin apa, juga BM lu tersalurkan dibanding lu ke tempat itu lu harus bener-bener apa ya, adu-aduan gengsi. Kalau lu itu kan kayak lu beli udah anggur merah udah paling 70.000 beli berapa, Gengsi-gengsian. cuman iya kalau menurut gua Tapi menurut lu emang kalau anak kayak gini masih ada gengsi-gengsian? Maksudnya misalnya lihat selebgram lagi liburan atau temen lu yang duitnya pas-pasan masih liburan, sejujurnya gua itu termasuk gengsi nggak sih di kala pandemi ini? Maksudnya kalau gua kesadaran orang terhadap pandemi ini, tapi orang masih ada liburan, masih ada apa? Maksudnya gimana ya, selama ada gue punya duit juga, gue nggak mau liburan sih jujur. selama ada Instagram ya, ada Instagram gue jujur gue udah sangat jarang pakai Instagram, karena menurut gue banyak kalau Toxic buat gue pribadi, gue lebih banyak toxic ya, karena gini, kita cuma ngelihat orang jadi yang bagus-bagus sih, jadi ketika kita ngerasa nggak mampu, kita langsung merasa down, padahal apa yang ditampil itu belum tentu seperti apa yang ditampilin teman-teman lo di Instagram atau selebgram Instagram tuh somehow menurut gue kayak ketika lo punya momen-momen yang bahagia atau punya sesuatu yang spesial, nggak harus orang lain tahu kok, kayak agree jadi nggak perlu lu umbar spesial momen lo. Yang gue lihat dari mata gue lihat banyak orang gimana ya, kayak makan you can eat video norak sih menurut gue, norak. Ya memang fungsi Instagram itu emang buat norak-norakan. Kalau dibilang norak juga ya ada beberapa yang kayak gitu dapat duit ya, influencer kan. Ya kalau yang follower nih, gue sih nggak pernah masalah lo, tapi yang follower itu dari segi ya kita jangan misalnya teman-teman lo deh yang follower cuma 200-300, maksud gue pergi ke Bali atau pergi ke ya kondisi kayak gini, maksudnya orang banyak udah PHK. Ada beberapa temen gue yang anjing nyampe segitu banget, kayak semua momen di hidup itu lu post semua, kayak semua di Instagram. Iya, teman ini foto video nyampe nyari foto ini tolong diulang. Waduh, apa sih, tai banget kayak. Mungkin lu mau jadi selebgram. Iya, terus kayak apalagi sekarang ada TikTok, menurut gua kalau sorry to say, menurut kacamata gua juga toxic juga. Apa ya, kayak kalau buat gua sih gua happy nonton TikTok. Gua juga happy, gua seneng nonton. Iya, nonton TikTok, cuman menurut gua kayak banyak unfaedahnya, karena ya pertama gini, orang joget-joget nih. Menurut gue sih tergantung dari kacamata mana kita ngeliat, cuman kalau gue bukan gue bukan karena sana. Cuman gue ngeliatnya sekarang lebih banyak TikTok, cuman sambil menyelam minum air sambil TikTok, mereka pamer kayak jualan jatuhnya. Gue ngeliatnya kayak maksudnya open BO? Iya, bukan open BO, jadi mereka kayak menjual dirinya di digital. Bukan secara money, mungkin kayak gue menjual image gue, kayak biar gue sebagai cowok sih nonton TikTok ya jujur. Tapi banyak bang, maksud gue kayak aja ada yang bikin sange juga sih emang. Iya, emang banyak yang bikin sange. Jadi kan kayak sekarang malah menurut gue orang jadi mager nonton porno. Karena nonton TikTok sama Instagram gratis, lu nggak perlu subscribe Pornhub atau segala macam. Jadi gue ngeliatnya kayak pasti kan bukan dari gue ya, dari omongan teman gue kayak anjing toketnya. Jadi lebih ke arah toket dibanding seni. Kalau seni yang seni yang dancer yang keren atau apa ya, gue itu malah itu is okay. Tapi tetap laku kan. Tapi yang gue lihat sekarang banyak kan malah joget itu ada kelihatan. Aduh, gue sih seneng sih, happy sih. Ya, semua senang. Cuma buat gue
Aduh. Cowok itu cuma ada dua, bangsat sama banci. Jadi kalau lu nggak seneng, gue juga bingung. Gua kalau ngeliat tadi gue kayak gitu pakai serius gitu, gue marah sih. Lu punya anak cewek gimana kalau liat anak lu tiba-tiba pakai bikini joget-joget, lu gimana perasaan? Ya marah. Gue bukan menentang kebebasan berekspresi, cuman kayak zaman gue kecil aja akses ke sana susah aja, banyak apa ya? Banyak orang-orang yang belok nih, yang melintir nih. Gimana kalau generasi masa depan yang dijejali dengan akses yang sangat mudah untuk nonton BF misal. Kalau kita kan dulu kan dari Iya, susah bang. Dulu masih ke Glodok beli DVD, CD. Sekarang udah akses semua udah mudah, makanya ini nih pemerintah, balik lagi ke pemerintah, jangan asal blokir, mending edukasi dibanding blokir, karena anak zaman sekarang pinter, diblokir dia tahu kok VPN segala macam. Gue pernah nemuin justru malah lebih jago menurut ponakan gue di HP ada VPN, anjis. Ya VPN itu barang, ya itu tinggal download di App Store, Google Play Store, baca di YouTube, nonton di YouTube juga tahu VPN. 7 tahun ada VPN, lah lu buat apaan maksudnya? Kayak lu kayak gue ngedapet kayak mungkin lupa dihapus atau apa, cuman kayak tanda tanya aja, kayak lu mau buka apaan sih tontonan anak 7 tahun? Iya sih. Ya intinya gitu loh bang. Obrolannya udah makin kusut kayaknya nih, makin halus biasa. Udah 40 menit bang. Oke, udah malam juga, jadi thank you banget nih bang udah sharing. Jadi jujurnya gue gak tau nih, gue datang disuruh ngobrol. Iya, gak tau lah udah. Pokoknya sorry tadi pemerintah, gue support lu kok. Gue ini orang tolol aja nih. Pokoknya kita no alkohol, no drugs, pokoknya semua yang aman-aman lah. Lu mau patah hati, lu mau stres, cari yang permainan yang lain. Mau kuda-kudaan, mau kolam berenang, mau ini cari someone yang bener-bener. Oke, lu cari partner yang bener-bener dia bisa backup lu. Kalau misalnya ya partner yang bisa support lu ya dan menerima kondisi lu apa adanya. Partner itu sekarang yang paling penting. Jadi kalau lu di kondisi begini, lu nggak jaga partner lu nggak atau lu emang nggak punya partner, coba cari partner. Nah, jadi kalau partnernya nggak usah, ini bukan pacar ya, pasti bukan pacar. Iya, kita mau partner. Ya, cuman lu cari partner yang bener lah, jangan tiba-tiba lu berpartner dengan orang yang salah, ujung-ujungnya lu malah FWB-an juga partner kan, FWB, TTM, pacar halus. Semua lu punya cara masing-masing buat cari partner lu. Ya banyak, cari partner banyak. Tapi bukan aplikasi yang ini kan bang, jangan yang aplikasi cari partner for sex doang. Iya. Bayar atau nggak bang? Hah? Partner for sex bayar atau? Sorry, gua udah nggak pintu untuk ngobrolin hal seperti itu. Oke, kita berakhir enough semua deh. Thank you banget buat diskusinya bang Ali. Kita akan nggak tahu bakal diupload atau enggak. Gue cek dulu ya. Maksud gue ini bakal banyak yang disensor. So, see you guys next time.